Salam pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Profesor Dr. Sutrisna Wibawa MPD. Selamat malam, terima kasih. Ya, kembali Prof di sisa-sisa akhir masa demokrasi pilkada serentak di Kabupaten Gunung Kidul ini. Baik, alhamdulillah tetap semangat ya, karena masa depan Gunung Kidul, masa depan DIY ditentukan oleh para pemuda. Anak-anak muda, mari bersama-sama membangun Gunung Kidul. Nah, bicara tentang pemudaan nih Prof, kebetulan kami dari teman-teman DPD, Ya. KMP Kabupaten Gunung Kidul, Komite Nasional Pemuda Desa, sangat konsen untuk bersama-sama menyuarakan kepentingan kepemudaan khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Dan menarik ketika tadi Prof memulai prolog dengan kemajuan Kabupaten Gunung Kidul ditentukan oleh para pemuda. Memang sejarah itu yang kemudian membuktikan bagaimana peran besar pemudaan sebelum Republik ini ada dalam menyatukan Nusantara dalam ikarnya Sumpah Pemuda. Tapi malam hari ini Prof, kita akan sedikit sejenak berdiskusi terkait dengan pemudaan di Kabupaten Gunung Kidul. Sehingga satu hal yang kami tanyakan kepada Prof, Ya. saat ini apa yang Prof lihat untuk pemuda Kabupaten Gunung Kidul? Baik, terima kasih. Adik-adik pemuda, saya kira ini adalah potensi masa depan untuk membangun Gunung Kidul. Setidaknya ada 3 sisi yang saya soroti. Pertama adalah pemuda sebagai pemimpin muda ya, yang nanti pada saatnya tentu akan tampil di depan untuk memimpin Gunung Kidul. Yang kedua adalah bagaimana peran pemuda ya, di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 itu bisa berperan secara optimal, di mana peran teknologi untuk kehidupan manusia ini menjadi sangat penting. Demikian juga kehidupan manusia yang dibantu oleh teknologi ya, ini juga menjadi faktor kunci ya, untuk menatap masa depan. Dan menurut saya 4 ciri seorang pemuda yang harus dimiliki. Pertama adalah critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua adalah creativity, memiliki kreativitas. Kemudian kemampuan berkomunikasi, communication, baik komunikasi bahasa, komunikasi teknologi. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi. Dan kolaborasi ini kalau digarap dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, kemudian yang kedua adalah peran pemuda di dalam entrepreneurship. Bagaimanapun entrepreneurship ini akan menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi, dan pemuda menurut saya memiliki potensi untuk itu karena perkembangan di awal tadi dengan revolusi industri, kemudian society 5.0 ini mau tidak mau juga membawa kehidupan yang baru, terutama adalah entrepreneurship yang dilandasi dengan teknologi. Ya, kita tidak lagi model-model pemasaran seperti dulu ya, seorang penjual membawa barang dagangannya ya, dari rumah ke rumah, tapi kita cukup dengan klik, kita foto, kita masukkan di internet, maka sudah akan menyebar seluruh dunia. Dan inilah saya kira masa depan ini, dan pekerjaan baru itu menuntut adanya teknologi. Ya, ada satu lagi, yang ketiga adalah bagaimana kreativitas, ya, terutama adalah mengembangkan kemampuan pemuda baik di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang riset. Nah, disitulah peran adik-adik ini kita wujudkan secara baik. Demikian juga bagaimana peran-peran saya memunculkan petani milenial, peternak milenial, ya, kemudian ekonomi kreatif itu bisa kita perankan dengan baik. Gitu, Mas. Ya, terima kasih Prof. Terus terkait dengan tadi ketika kemudian kita
sinkronkan dengan apa yang dilakukan oleh Prof untuk 3-4 tahun ke depan, apakah kemudian potensi pemuda di Kabupaten Gunung Kidul saat ini sudah ada atau masih ada persoalan entah dalam sebuah kreativitasnya ataupun nilai tawarnya dan sebagainya, persoalan yang ada di Gunung Kidul saat ini terkait dengan kepemudaan, Prof? Ya, baik. Saya selama 2 bulan berkomunikasi dengan adik-adik pemuda, baik dalam forum formal, kemudian forum informal untuk menggali apa sih yang diinginkan para pemuda. Dan mereka jelas memiliki potensi yang tinggi untuk berkreativitas, jadi kita harus memberikan kesempatan. Berlatih leadership juga begitu, memberi kesempatan, kemudian berkarya nyata. Berkarya nyata dalam riset, dalam karya-karya kreativitas gitu. Ini yang saya tangkap di adik-adik. Berarti ada sebuah kemauan terkait Ya. dengan potensi yang dimiliki oleh kepemudaan Gunung Kidul saat ini. Setelah 2-3 bulan ini Prof berdiskusi, bertemu dan juga berbicara sosial dengan kepemudaan. Nah, terus terkait dengan kepentingan berkarya nih, Prof. Ya. Ini kan melanjutkan dengan juga Prof menjadi bagian dari calon bupati Gunung Kidul di masa-masa akhir ini, ketika kemudian menjadi sebuah tawaran untuk kepemudaan, pembangunan SDM tentunya yang berbasis dengan kepemudaan, apa yang kemudian akan Prof lakukan untuk membangun SDM? Mungkin pertama dari sisi regulasi, karena kan yang kita tangkap saat ini ketika kita bicara regulasi kepemudaan di Gunung Kidul, Prof, ini belum ada perda kepemudaan. Penting atau enggak sih, Prof, untuk perda kepemudaan di Gunung Kidul untuk saat ini itu? Ya, saya lebih menyoroti ke fungsi. Jadi perda itu nanti. Jadi saya lebih memberi kesempatan action langsung, ya, potensi-potensi ini kita sinkronkan, kita garap ya, tentu lewat dinas yang terkait ya, pemuda dan olahraga, dan sekarang bergabung dengan pendidikan ya. Pendidikan. Ini nah saya kira disitulah nanti kita fasilitasi. Kemudian yang 3 tadi yang saya sampaikan di depan itu nanti bagaimana kita bersinergi selain organisasi resmi ya, dinas ya, tentu dengan OKP ya, kemudian juga dengan organisasi-organisasi kepemudaan yang lain, dan ada pemuda Muhammadiyah ya, kemudian ada Ansor, lalu ada juga pemuda-pemuda yang dalam organisasi itu ya, ada yang terhimpun di kita itu ada 26 UKP, ya, makanya ini, besar ya, ini harus kita gerakan bersama ya. Ya, sehingga potensi yang ada itu ya, ini kita kembangkan dan pemerintah harus memfasilitasi. Berarti ya, penting dan tidaknya perda itu dilihat dulu dari sisi fungsinya ya, Prof. Ya, ya. Kemudian Saya juga mengedepankan itu. Ya. Nanti kalau sudah terpola baru perda. Baru perda. Saya paling orang yang tidak ingin ya wadah baru isi, tapi saya inginnya adalah isi baru wadah. Ya, supaya berfungsi. Nanti kita buatkan wadah belum tentu bisa. Tapi kalau isinya sudah ada wadahnya, Pak. Tapi kalau kemudian diselaraskan dengan kebijakan ya, terkait dengan anggaran, Prof. Ya. Karena kan kebetulan kita di KMP Gunung Kidul ini kan yang membaik beberapa OKP baik yang tingkat nasional sampai dengan tingkat kedaerahan, komunitas-komunitas ini. Kalau dari sisi regulasi memang kita berada di naungan Dikpora tentunya. Kemudian dari sisi anggaran yang dipersoalan kan memang kalau kan lihat selama ini kan penganggaran baru terbatas pada 1 PD, sehingga tentunya ketika berkaitan dengan pembicaraan anggaran, Prof, itu seberapa sih layaknya pemuda itu dianggarkan? Mungkin dari sisi pendapatan daerah 2,5% atau berapa sih, Prof, itu perlu atau belum seperti itu? Ya, saya tidak melihat berapa persen, tetapi pada fungsi apa yang akan kita kembangkan. Konsep saya adalah leadership, kemudian entrepreneurship, lalu sifatnya kreativitas, ada riset, lalu olahraga, lalu kesenian. Nah, di situ sejauh mana ya program-program itu berjalan ya, kemudian nanti tentu fasilitasi anggaran itu kita berangkat dari program ya.
Berarti program-program ini kemudian tentunya akan masuk melalui OPD ya Pak? Ya, jadi program dulu baru uang. Jangan bicara uang dulu. Baru program. Ya. Jadi harus program dulu baru uang. Kemudian saya ingin ada integrasi ya. Jadi tidak setiap lembaga itu menggarap. Jadi harus ada sinergi dan integrasi untuk kegiatan kepemudaan. Kadang-kadang kan bingung ya. Cara kewenangan wilayahnya siapa? Ya. Terus idealnya siapa yang harus kemudian menggarap kepemudaan? Apakah cukup untuk katakanlah Dipora atau ada badan khusus? Kan kalau kita bicara tentang kelembagaan pemuda olahraga ini kan masih input di dinas pendidikan, atau mungkin perlu badan sendiri atau bahkan dinas sendiri seperti yang di DIY ya kan, ada badan pemuda dan olahraga seperti itu mungkin kok. Ya nanti kita lihat, nanti akan saya lihat dulu bagaimana dinas itu bisa memberdayakan, kemudian kerjasama dengan OKP, lalu juga kerjasama dengan lembaga-lembaga olahraga, seni, ya, lalu juga dengan lembaga-lembaga keamanan tadi yang punya punya pengurus kepemudaan. Ya, saya kira dari situ dulu. Ya. Terus nih Prof, kita kan memang kalau kita lihat di Kabupaten Gunung Kidul yang sering menjadi persoalan sama kepemudaan, diskusi-diskusi yang sering kita lakukan, ini keterbatasan ruang publik, entah dalam bentuk youth center atau ruang kreativitas kepemudaan. Nah, ini adalah menjadi sebuah prioritas program Profesor untuk 3-4 tahun ke depan, atau biarkan kemudian mengalir sesuai dengan kewenangan dari OPD. Ya, jadi fasilitas ini penting. Jadi saya setuju dengan youth center. Berarti ini menjadi sebuah prioritas. Ya, iya Pak. Ya. Termasuk sport center. Sport center kan juga menjadi ajang untuk pemuda. Iya, olahraga. Ya, terus terang saya melihat Stadion Zero ini kan seperti ini. Gitu. Kebetulan saya kan rektor UNY. Olahraganya khas. Ya, lapangan olahraganya bagus. Lalu gornya bagus. Itu melihat internasional. Iya, ada ketimpangan gitu. Sehingga kawan-kawan di Gunung Kidul kan sering berlatih di UNY. Ya, kita fasilitasi, dan tentu ini harus kita setahap demi setahap kita bangun ya. Dan coba kita kembangkan dengan dana-dana non APBD. Ya. Jadi prioritas youth center, sport center ini bisa dikembangkan dari dana-dana non APBD. Ya, saya inginnya begitu. Ya. Berarti sudah ada wacana Prof terkait dengan hal itu. Insya Allah sudah punya peluang mengarah ke sana ya. Karena ini sesuatu yang kemudian dinanti ya. Oleh teman-teman kepemudaan, entah di bidang seni, terus juga olahraga. Betul. Jadi kita ini kalau maaf ya, kalau menerima bantuan APBD ini nggak bisa apa-apa. Kita harus punya kebijakan-kebijakan, peluang-peluang. Jadi untuk menangkap peluang masa depan ya. Tentu peluang-peluang untuk menggali pendanaan non APBD ini menjadi penting ya, untuk tadi membangun berbagai fasilitas yang kalau APBD tidak cukup jelas. Jadi di sini pentingnya jaringan ya, untuk mengembangkan dan membangun fasilitas publik, entah dengan kepemudaan ataupun olahraga. Itu kalau dari sisi penganggaran itu. Kemudian memang kalau kita bicara kepemudaan ini Prof, entah yang terhimpun di KNPI sampai dengan pemuda yang berbasis di tingkat daerah, desa, dusun, karang taruna gitu. Potensi ini sangat-sangat besar Prof. Buktinya kemudian di berbagai kejuaraan apresiasi dari tingkat nasional di Kemenpora katakanlah ada pemuda pelopor. Gunung Kidul mampu untuk menerapkan hal itu di tingkat nasional juara pertama. Kemudian berbasis sosial kemasyarakatan, partisipasi, karang prestasi. Tentu enggak sih Prof, apresiasi penghargaan kepada mereka mungkin ada semacam pekan pemuda atau apresiasi untuk apa gitu Prof. Agar kemudian keterhimpunan mereka, semangat mereka itu kemudian ada sebuah tolak ukur yang menjadi sebuah nilai untuk sebuah evaluasi. Saya setuju. Jadi bagaimana pemerintah memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh adik-adik, kemudian mengapresiasi, jelas saya setuju. Ya, apakah nanti pekan pemuda pada bulan Oktober, ya, apakah juga
ada event-event khusus untuk memberi kesempatan pemuda, saya setuju. Jadi bagaimanapun adik-adik ini harus sebanyak mungkin diberi kesempatan untuk beraktivitas, dan disitulah secara tidak langsung leadership itu terbangun. Ya, berarti ini menjadi sebuah kebutuhan, Prof. Ya. Kemudian Prof, dari sekian hal yang kemudian menjadi sebuah program Prof untuk pembangunan Gunung Kidul yang berbasis pada SDM pemudaan yang bisa dialokasikan dari PAD Gunung Kidul tanpa harus kemudian melakukan jaringan dengan pihak-pihak luar, itu yang real mungkin Prof, dalam arti itu yang mampu dibiayai oleh kemampuan finansial daerah. Dari sekian tadi yang cukup banyak yang Prof sudah sampaikan. Baik, saya terus terang belum masuk sampai ke situ, ya, masih dalam bayang-bayang. Ya. Dan saya jelas melihat APBD yang sejumlah itu dibandingkan dengan daerah lain, ya. Nah, ini tentu harus ada strategi khusus, karena itu yang non APBD tadi. Tentu yang APBD ya dialokasikan, cuman apakah berbasis pada programnya apa berbasis persen, saya belum bisa menyampaikan. Tapi saya akan perhatian khusus untuk pemuda ini dalam alokasi APBD. APBD termasuk ketika bicara APBD yang mungkin yang real yang ada dan jelas itu bisa terrealisasi katakanlah di anggaran alokasi dan desa APBD itu kan jelas Prof. Ya. Kemudian jumlah nominal ataupun jumlah partisipasi kebijakan, bukan partisipasi dari sisi penganggaran, tapi kebijakan ini yang kemudian kalau kita lihat antara desa satu dengan desa lain berbeda, sehingga pada akhirnya peran Karang Taruna ini amat sangat belum bisa maksimal. Nah, terkait dengan itu kembali tadi Prof ke kebijakan anggaran tadi, berarti apakah juga sama Prof, tidak perlu presentasi atau itu diserahkan ke masing-masing desa gitu? Ini titipan di teman-teman Karang Taruna. Ya, jadi begini, saya ingin desa ini menuju ke kemandirian, artinya mulai perencanaan, pelaksanaan sampai implementasi itu dilakukan oleh desa sesuai dengan kondisi desa. Karena itu tidak akan sama desa satu dengan desa yang lain, karena basisnya beda. Tentu analisis kebutuhan dari situ, kemudian memunculkan perencanaan. Ya, saya punya program baru nanti adalah bangun dusun, bangun desa. Kenapa itu Pak? Bangun dusun, bangun desa. Ya, ini artinya kami ingin memberdayakan ujung terdepan masyarakat adalah Padukuhan, tanpa mengurangi dana desa. Jadi pembangunan berbasis Padukuhan. Iya. Terus kita alokasikan per tahun untuk analisis sementara 50 juta per Padukuhan. Dari APBD. Ya, nanti kita geser dari program-program yang tidak prioritas, ya, kemudian juga peluang-peluang untuk menggali dana non APBD untuk pembangunan. Berarti akan mengurangi saya katakan jatah mungkin yang bukan jatah, saya kira cara mengalokasikannya harus kita ubah. Jadi dari OPD yang tidak bisa sejalan maksimal itu kemudian dialokasikan ke dusun. Antara lain yang akan kita lihat itu kita harus melakukan bagaimana mengembalikan fungsi-fungsi itu kita lihat, ya, kemudian nanti seperti apa prioritasnya. Tapi tim sudah menghitung, karena ada yang dan itu real mampu ya Prof ya? Insya Allah mampu. Tim sudah menghitung. Itu hanya dibutuhkan dusun kita itu kan Padukuhan itu kan hanya 1431. Ya, itu kan hanya 70 berapa itu. Jadi 1471 kali 50 juta. Ya, iya. Hitung nih Prof. Iya. Jadi itu saja. Itu hanya sekitar 70 berapa M kan. Jadi dari sekian itu Prof 50 juta per Padukuhan. Itu kan dusun Padukuhan itu kan ada 1431. Berapa itu? 1400 berarti kan 70 berarti 70-an 15 kan? 70-an 2 miliar. Nah, seperti itu. 70-an ya 71,5 berapa ya. Nah, itu dari sekian itu Prof, ya. 50 juta per Padukuhan. Ya. Atau mungkin ada satu titipan program khusus itu karena kita bisa mudah dan ya, tentu dari 50 juta per Padukuhan saya berharap ada untuk kepemudaan, tetapi saya ingin entrepreneurship. Nah, ini penting Prof. Ya, jadi untuk pemudaan
entrepreneurship. Jadi saya ingin adik-adik pemuda ini melengkapi dirinya menjadi tenaga terampil. Jadi kalau harus ke kota itu ya skillnya bagus, jangan skill rendah. Kalau skill rendah itu nanti akan menempati pos-pos pekerjaan yang gajinya tidak tinggi. Ya, tapi kalau skill tinggi nanti akan gaji tinggi. Ya, jadi kita harus mulai latih di situ. Ya, entrepreneurship kita bangun mulai dari Padukuhan akan berdampak pada kemampuan entrepreneurship-nya dan berdampak pada ekonomi di Padukuhan itu. Berarti skill, Ya, kemampuan, ya, kemandirian pemuda Ya. untuk berwira swasta, Ya. menjadikan UMKM menjadi sebuah tawaran. Ya, betul. Sangat penting itu, Profesor. Ya, jadi ingin UMKM itu tumbuh dari adik-adik. Ya, termasuk petani milenial ini, kemudian peternak milenial. Jadi maaf ya, kalau pertanian kita dari tahun ke tahun itu konvensional seperti nenek moyang kita mendidik kita tidak akan bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Harus kita ubah. Ya, bagaimanapun sentuhan teknologi itu penting. Peternakan juga begitu. Yang kita sekarang itu kan kita semua ya itu masih turunan orang tua kita. Ada kandang, Ya. kemudian ada sapi, ada kambing, terus ada makanan itu saja. Tidak ada treatment makanannya, treatment tempatnya sehingga akan menghasilkan kecepatan untuk daging. Nah, itulah. Jadi sentuhan-sentuhan teknologi. Nah, sehingga adik-adik ini akan memiliki ketertarikan. Saya sudah survei. Saya tidak menyebut daerah ya. Bagaimana membangun peternak milenial. Ya, mulai dari pembibitan, kandangnya juga bagus sampai sudah masa panen itu ditawarkannya lewat internet, tidak perlu dibawa kemana-mana. Kalau kita kan masih dibawa ke pasar hewan siono kan? Nah itu nggak perlu lagi. Itulah antara lain juga ciri milenial yang insya Allah nanti saya kembangkan ketika Dan saya inilah yang menjadi persoalan terkait dengan permasalahan yang kami lihat dan kami rasakan. Kami bisa katakan persoalan karena kami juga pernah dari teman-teman itu mencoba untuk melakukan pendataan UMKM di Kabupaten Gunung Kidul, kemudian sampai kepada produsen dan persoalannya ternyata kemudian terkait dengan pemasaran, Pak. Berarti ini kan harus ada sebuah wahana tadi kan, Pak. Ya. Kemudian produk-produk ini kemudian dipasarkan. Nah, seberapa sih, Pak, kemudian pentingnya dan dari sisi kebijakan yang nanti bisa dilakukan ya? Saya ada dua cara. Pertama adalah UMKM itu nanti kita kumpulkan di pusat-pusat pertumbuhan, ya di rest area atau di kota itu ada fasilitas untuk UMKM sehingga nanti kita kaitkan dengan wisata. Ketika wisatawan datang itu harus kita giring ke pusat UMKM itu sehingga UMKM laku. Ya, saya itu punya bayangan begini ya Mas. Belajar dari Bali itu kalau bis-bis masuk ke Bali begitu menyeberang Gilimanuk yang berperan adalah para pemuda di Bali. Kalau kita kan enggak, kita kan belum. Jadi bis-bis itu datang semuanya mau kemana. Nah ini harus kita atur. Ada rest area yang besar, ya di situ kita tata, pemuda kita latih untuk menjadi pemandu wisata yang profesional. Ada lisensinya ya. Jadi itu kemudian nanti tata kelolanya lalu diatur di situ. Nah di rest area itu adalah pusat-pusat untuk mengembangkan UMKM itu. Berarti terlepas itu menuju sebuah fasilitas publik, tapi kemudian kalau kita bicara tentang pemuda ini, maka ruang publik kemudaan inilah yang sangat penting. Berarti ini mungkin bisa dikatakan sebagai prioritas program Profesor, atau bahkan menjadi sebuah janji politik Profesor gitu ya. Mungkin nanti akan kita kawal, Prof. Ruang publik itu ya olahraga, seni, riset, kemudian tadi untuk entrepreneurship tadi, ya kemudian saran untuk leadership, kayak youth center semacam gitu ya. Youth center, ya itu kan sebenarnya belum ada di Prof. Di Gunung Kidul belum ada. Ya sebenarnya itu untuk pusat-pusat pelatihan ya, leadership ya, riset. Ya, kemudian juga kita punya teman-teman organisasi juga. Saya punya program bersama bahkan Prof. Saya punya program baru namanya inkubator bisnis.
Inkubator bisnis. Ya, inkubator bisnis itu adalah dari kata inkubator kan. Ya. Inkubator ini kalau bayi balai prematur itu kan masuk di inkubator. Ya, nah bisnis yang bisnis. Nah ini pusat-pusat pertumbuhan. Jadi dia punya, kalau yang terpuruk ya dia punya penyakit apa ditangani. Kemudian kalau baru awal ya persoalannya kita tangani secara integratif. Nah, kemudian ya misalnya ya pemasaran, lalu produksi, lalu SDM, lalu organisasi itu digarap bersama. Setelah ini siap, itu di inkubator itu kalau bayi sudah siap, ya, baru mendunia kan, artinya masuk di program inkubator bisnis itu apakah nantinya akan berdampingan, berdekatan menjadi sebuah satu kesatuan center atau itu berdiri sendiri, Pak? Ini inkubator bisnis itu adalah sebagai satu cara, semacam laboratorium lah. Ya, di UNY ini kan inkubator bisnisnya alhamdulillah sudah terkenal di Asia Tenggara, sehingga nanti saya adopt ya untuk adik-adik pemuda, pusat pengembangan termasuk UMKM yang terpuruk itu nanti di situ, di situ. Kalau sudah siap ya maka kita buka. Gitu. Sehingga di Youth Center itu ada salah satu peran untuk itu, Mas. Gitu. Ada giat-giat perekonomian. Ya, sehingga melembaga. Ya. Jadi tidak lalu sporadis ya, tetapi melembaga. Antara lain di situ, di Youth Center itu. Terima kasih, Prof. Menyampaikan beberapa hal yang kemudian bisa kita diskusikan, baik terkait dengan pandangan Profesor terkait kepemudaan Gunung Kidul saat ini, sampai kemudian saya katakan sebuah program atau bahkan janji politik Profesor ketika terpilih menjadi Bupati untuk periode 2021-2024. Memang sangat singkat ya, Prof. 3 tahun, 4 tahun. Ya, terakhir nih, Prof. Ya, terakhir sebelum nanti ada sebuah closing statement. Saat ini peran kepemudaan dari sisi politik sebenarnya, Prof. Ya, saya kira bagus. Saya melihat legislatif itu sudah banyak yang pemuda. Ini artinya peran pemuda ini mendapatkan kesempatan untuk ya berlatih di politik lah. Ya. Kemudian di eksekutif tentu karena eksekutif itu ASN ya, diatur oleh aturan-aturan formal, itu terkadang juga senioritas, junioritas itu ada. Tapi kalau di DPR kan siapa saja kan, yang penting ada syaratnya, didukung dan bisa. Nah saya melihat banyak generasi muda di situ. Saya tertarik untuk itu. Ya. Syarat ya, ada syarat. Ini yang kemudian menjadi sebuah, saya katakan bukan sebuah momok, tapi kemudian realnya ketika pemuda berbicara politik yang pada akhirnya persoalan adalah finansial. Berarti kan perlu ada sebuah pengkaderan. Nah, kemudian pentingnya organisasi kepemudaan. Nah ini, Prof, terakhir nih, karena kita ini mudah bicara bersama para kepada, Prof. Jadi komitmen kita ingin mewujudkan sebuah partisipasi publik masyarakat untuk bersama-sama mengawal demokrasi sehingga pada akhirnya mewujudkan sebuah pilkada aman, damai dan sejuk. Mohon kemudian itu Prof tekankan dan juga menjadi bagian garda depan untuk memimpin sekian partai, sekian masa agar kemudian pasca pilkada ini aman, tenang. Kemudian nanti pada akhirnya tidak ada sebuah klaster baru Prof, ya, dari pilkada terkait dengan pandemi. Ya, baik, terima kasih, Mas. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada adik-adik pemuda. Ini survei saya pemilih pemuda itu cukup tinggi ya saya. Intinya adik-adik mengharapkan sangat tinggi pada saya untuk bagaimana bersama adik-adik menatap masa depan ya peran pemuda. Lalu yang kedua, bagaimana peran pemuda ini ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, insya Allah akan menjadi bagian penting untuk membangun ya, karena kami ini kan berprinsip kan bangun bebarengan bangun, sehingga semua komponen ini harus bersama-sama, sehingga insya Allah kalau bergerak bersama itu akan mempercepat kemajuan. Dan terus terang saya ingin basisnya adalah mengubah atau membawa mindset dari mindset yang konvensional itu saja menjadi mindset yang tumbuh terus gitu ya, dan kita akan percepat pembangunan itu lewat mindset yang ini ya, sehingga smart city kemudian
smart village ini juga menjadi bagian yang akan saya kembangkan karena di situ untuk mengubah mindset. Nah, jadi teknologi terutama internet ini menjadi komunikasi penting di masyarakat. Gitu, Mas. Himbauan untuk mewujudkan pilkada yang damai, Bro. Ya, terima kasih kepada sesama. Tentu saya mengajak mari kita menjaga kesantunan, ya, tidak saling menyerang, tapi kita secara damai kita adu program dan kita serahkan pada masyarakat. Ya, insya Allah dengan pola-pola ini akan pilkada akan berjalan dengan lancar tanpa ada ya mungkin sifat-sifat yang terkadang hal-hal kecil tidak diselesaikan tapi dibesar-besarkan, dan menurut saya itu tidak penting. Ya, mari kita jaga kesantunan bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih Bro telah meluangkan waktu berdiskusi sejenak dengan kami di PDKMP Kabupaten Gunung Kidul melalui program Muda Bicara Bersama Kawal Pilkada. Ya, terima kasih. Hidup pemuda. Salam pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.